Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spansik, selamat datang di podcast Cerita Hebat Spansik, Prestasi Karakter dan Kisah Inspiratif. Sahabat Spansik semuanya, biasanya di dalam perlombaan Olimpiade Nasional itu ada 3 mata pelajaran yang diperlombakan, yaitu mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, dan mata pelajaran IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang trik-trik belajar mata pelajaran IPS untuk mencapai prestasi OSN. Dan di samping saya telah hadir salah satu siswi dari SMP Negeri 6 Kota Pasuruan yang telah berhasil meraih prestasi OSN IPS tingkat Kota Pasuruan. Kita sapa Mbak Rizka, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Mbak Rizka sekarang sudah kelas berapa? Saya sekarang kelas 9 SMP, Bu. Oh, sudah kelas 9. Ya. Nah, berarti di sini ada adik-adik kelas yang kelas 7. Mungkin dari adik-adik kelas yang 7 dari sahabat-sahabat Spansik ini yang belum kenal Mbak Rizka sapa dan memperkenalkan diri. Halo Sobat Spansik, perkenalkan nama saya Rizka Aurelia Naswa, biasa dipanggil Aurel, saya dari kelas 9H. Nah, Mbak Rizka tadi kan sudah saya sampaikan kalau Mbak Rizka itu mengikuti lomba Olimpiade OSN IPS. Sedangkan di dalam Olimpiade Nasional sendiri ada 3 mata pelajaran yang diperlombakan, yaitu mata pelajaran IPA, matematika, dan IPS. Kenapa Mbak Rizka kok memilih yang mata pelajaran IPS? Kok tidak mata pelajaran yang IPA atau yang matematika yang biasanya orang mengatakan lebih bergengsi gitu loh? Saya memilih mapel IPS daripada yang lain itu karena saya lebih tertarik dan lebih menguasai di mapel IPS, Bu. Karena Mbak Rizka ini lebih tertarik dan lebih menguasai materi-materi di pelajaran IPS ya. Padahal materi IPS itu kan sangat banyak ya, sangat luas. Berarti kan Mbak Rizka tuh menyukai pelajaran IPS yang materinya banyak dan luas itu ya. Iya. Nah, ya, materi IPS itu kan ada yang geografi, ada yang ekonomi, dan ada sejarah, dan ada juga sosiologi. Ya. Nah, dari keempat materi tersebut, materi apa yang paling Mbak Rizka sukai dan yang paling Mbak Rizka tidak sukai? Materi yang saya sukai itu materi geografi, Bu. Terus kalau yang kurang saya sukai itu materi ekonomi. Mengapa kok Mbak Rizka suka geografi dan tidak suka ekonomi? Saya suka geografi itu karena membahas tentang bumi, lingkungan alam, terus interaksi manusia di kehidupan sehari-hari, Bu. Terus kalau saya kurang suka ekonomi itu karena ada numeriknya, ada hitung-menghitungnya. Terus saya juga kurang suka bukan kayak gitu. Jadi Mbak Rizka ini dapat dikatakan kurang menguasai masalah perhitungan, sehingga Mbak Rizka lebih senang dengan materi geografi. Nah, kemudian dalam Olimpiade OSN itu kan sebelum Mbak Rizka maju di tingkat kota, pastinya kan ada beberapa tahapan-tahapan yang dilalui Mbak Rizka, sehingga Mbak Rizka bisa mencapai mewakili sekolahan ke tingkat kota. Apa saja tahapan-tahapan itu Mbak Rizka? Tahapan-tahapan yang saya lalui sebelum lomba di tingkat kota itu saya mengikuti seleksi yang diadakan di SMP Negeri 6. Kemudian setelah lolos saya mengikuti pembinaan yang difasilitasi oleh sekolah, Bu. Selain ada pembinaan yang difasilitasi sekolah, apa Mbak Rizka juga ikut pembinaan-pembinaan lain yang di luar sekolah? Saya hanya mengikuti pembinaan yang diadakan sekolah, Bu. Kalau di luar sekolah itu saya belajar secara mandiri di rumah. Hanya belajar mandiri. Ya. Kemudian selama pembinaan di sekolah itu berapa lama pembinaannya? Mulai dari awal sampai pelaksanaan lomba. Saya mengikuti pembinaan itu kurang lebih 3 bulan, Bu. Selama 3 bulan pembinaan, apa saja yang dipelajari? Saya sering diberi latihan-latihan soal, lalu dikerjakan dan dibahas bersama, Bu. Selain itu
juga kadang diberi catatan materi seperti materi geografi, ekonomi, sosiologi gitu Bu. Itu adalah selama pembinaan. Kemudian ketika pembinaan itu apakah Mbak Rizka merasa kesulitan atau mempunyai kendala-kendala dalam pembinaan OSN IPS mulai dari awal sampai pelaksanaan lomba? Kendalanya itu saya merasa kesulitan Bu buat ngejar materi di kelas. Soalnya kan sering di-spend buat pembinaan di jam pelajaran. Terus saya juga harus bisa bagi waktu antara belajar materi OSN dan belajar materi sekolah. Soalnya waktu itu jadwal pembinaan dan jadwal ujian sekolah itu bareng Bu. Sering crash antara pelajaran dengan pembinaan Ya. OSN. Sehingga itu yang membuat Mbak Rizka merasa kesulitan. Tapi berhasil diatasi kan? Ya, alhamdulillah Ya, berhasil. alhamdulillah berhasil diatasi. Karena berhasil diatasi berarti Mbak Rizka kan tadi mencapai prestasi. Prestasi juara berapa Mbak Rizka di tingkat kota Saya itu? juara 2 Bu di tingkat kota. Juara 2 OSN IPS tingkat kota. Yang Ya. akhirnya Mbak Rizka maju ke tingkat provinsi. Nah, kemudian selama mengikuti OSN IPS di tingkat kota itu, apa kendala Mbak Rizka, kesulitan-kesulitan apa yang Mbak Rizka alami ketika OSN di tingkat kota dan di tingkat provinsi? Di tingkat kota itu menurut saya tingkat kesulitannya itu sedang Bu, soalnya materi-materi yang keluar itu hampir sama dengan materi yang saya pelajari. Tapi kalau di tingkat provinsi itu bisa dibilang agak sulit Bu, soalnya Gitu. soal-soal yang keluar itu lebih ke masalah-masalah yang terjadi di masa sekarang. Jadi saya harus bisa update, harus tahu gitu. Oh ya, karena IPS itu adalah ilmunya tuh maksudnya berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita kalau mau belajar IPS harus pengetahuan kita tuh harus luas, harus selalu update dengan berita-berita yang terkini ya. Kemudian Mbak Rizka tadi kan menyampaikan bahwa Mbak Rizka itu juara 2 OSN IPS tingkat kota. Nah, bagaimana sih trik-trik belajar IPS-nya Mbak Rizka ini sehingga bisa mencapai juara 2 OSN IPS? Triknya itu menguasai kisi-kisi dan karakter soal, terus sering membaca soal-soal tahun sebelumnya, sering mengerjakan latihan-latihan soal, terus selalu hadir dan aktif bertanya saat pembinaan. Terus yang paling penting itu doa dari orang tua Bu. Jadi triknya Mbak Rizka ketika bisa sukses sampai mencapai juara 2 itu, satu, rajin ikut pembinaan, tidak pernah absen, walaupun crash dengan pelajaran di kelas tetap ikut aja, kemudian aktif mengerjakan soal-soalnya, aktif bertanya pada pembinanya, kemudian membaca pengetahuan, mencari pengetahuan lagi dari luar, kemudian satunya lagi tidak lupa adalah berdoa dan minta restu orang tua. Itu adalah trik-trik Mbak Rizka hingga mencapai sukses. Nah, selain trik-trik itu pasti ada motivasi yang mendorong Mbak Rizka sehingga Mbak Rizka tuh semangat untuk belajar ikut lomba OSN IPS ini. Apa motivasinya Mbak Rizka? Motivasi utama saya itu saya pengen dapetin sertifikatnya Bu, biar bisa lebih mudah masuk SMA. Terus saya pengen cari pengalaman lomba-lomba gitu, terus juga pengen ngukur kemampuan saya itu sampai mana. Ya. Kemudian kesan apa yang Mbak Rizka rasakan ketika mengikuti lomba OSN IPS itu? Pastinya ya seneng Bu, soalnya kan bisa ketemu dan kenalan sama anak-anak dari SMP lain. Terus yang paling seneng itu ya dapetin juaranya Bu. Ya. Kemudian Mbak Rizka ini kan tadi sudah menyampaikan trik-triknya dan kesan-kesannya. Tadi Mbak Rizka itu bilang kalau Mbak Rizka ini sudah kelas 9, kalau kelas 9 berarti sebentar lagi mau lulus ya. Nah, kalau sudah lulus berarti kan untuk tahap berikutnya ini kan harus adik-adik kelas yang mengikutinya. Nah, bagaimana pesan Mbak Rizka kepada adik-adik kelas ini supaya adik-adik kelas ini juga bisa mencapai OSN seperti Mbak Rizka, prestasi OSN seperti Mbak Rizka? Pesan dari saya buat adik-adik kelas itu tetap semangat dan giat belajar,
terus jangan sampai bolos pembinaan, terus yang paling penting minta doa dari orang tua biar semuanya itu lancar tanpa halangan apapun. Saya rasa apa yang kita bicarakan hari ini sudah cukup banyak, kita sudah mengupas banyak dari Mbak Rizka, mengapa Mbak Rizka itu bisa menjadi sukses, menjadi juara 2 dan maju ke tingkat provinsi. Kita sudah gali banyak cara belajarnya, trik-triknya, kemudian motivasinya. Saya rasa sudah cukup banyak semua, dan oleh karena itu pertemuan kita saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada salah kata dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.